semua kebaikan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, Engkau mengurapi hidup kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami siap memuji meninggikan nama Tuhan. Biarlah Engkau urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Yang siap memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan buat pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian kita. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang pertama.
hayat hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat semua penyertaan-Mu ya Yesus. Terima kasih buat semua pertolongan-Mu ya Yesus Engkau berikan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, di mana Engkau telah mengurapi kami dari puji-pujian kami Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikannya Tuhan berasal daripada Engkau ya Yesus. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap kami jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah kerinduan kami Bapa. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu Tuhan kami yakin dan percaya setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan. Setiap anak-anak-Mu Tuhan Engkau yang akan memulihkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Satu, dua. Puji Tuhan. Shalom. Shalom saudara. Bagaimana kabar? Saya percaya beberapa hari saya ketemu dengan teman saya sama hamba Tuhan, dia bilang begini, memang beda sebelum COVID dan sesudah COVID. Memang pergumulan yang berat sekali dan kami juga sebagai hamba Tuhan, kami juga ada persekutuan hamba-hamba Tuhan untuk saling menguatkan, untuk saling mendorong. Karena di hari-hari ini kalau kita tidak memiliki komunitas yang baik untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya, kita akan mudah lemah. Penting bagi kita di hari-hari ini untuk saling menguatkan. Pernah nggak kita mengevaluasi sampai sejauh ini apakah rohani kita semakin dewasa atau masih seperti kanak-kanak? Sekian lama kita digembalakan, menjadi kerinduan dari setiap hamba Tuhan agar supaya melalui kesaksian hidup jemaat Tuhan, mereka yang dengan taat dan setia melakukan firman Tuhan, dengan pengalaman-pengalaman perjalanan hidup bersama dengan Tuhan, itu bisa dibagikan kepada mereka yang tidak memiliki pengharapan. Dan kita bisa melihat fakta yang terjadi di hari-hari ini. Begitu sensitifnya setiap manusia, cuman mungkin dipotong di jalan, emosi langsung naik. Karena kita nggak tahu, mungkin piring di rumahnya itu sudah pecah, penghasilannya sudah tidak seperti biasanya.
Kami memvisitasi dengan beberapa jemaat dan saya benar-benar ikut berempati, turut merasakan apa yang sedang dirasakan oleh jemaat Tuhan. Ada yang sudah kadung nyicil mobil, tiba-tiba di pekerjaannya bos yang order barang, bos gak mau tahu menau. Pokoknya kamu menawarkan barang sama toko yang mana, yang penting harus masuk sekian. Kalau tidak, ya bonusmu dipotong. Apa yang terjadi? Ternyata pelanggannya itu lari. Dan yang harus bertanggung jawab adalah anak Tuhan ini, saudara. Pusing, saudara. Ekonomi, ya nggak bisa nggak bisa dipungkiri. Terkadang ungkapan-ungkapan dalam status sosial media adalah satu bentuk ungkapan yang saya kira itu sah-sah saja ya. Daripada seseorang tidak ada way out-nya, dipendam di dalam tambah sakit, mending diungkapkan lewat sosial media. Artinya wis puas lah. Berbagai macam hal, saudara. Saya anggap COVID-19 ini adalah badai, saudara. Karena apa? Menguji bangunan yang kita sudah bangun. Mungkin saudara mengenal Tuhan sudah berapa tahun, dari sekolah minggu, dari saudara lahir mungkin. Bangunan iman saudara di hari-hari ini sedang diuji, saudara. Apakah kita tetap teguh berdiri, percaya bahwa pengharapan itu ada di dalam Kristus. Karena melihat sebuah fakta, kejadian di sekitar kita, mereka yang sudah gulung tikar, usahanya bangkrut, bahkan utang sudah menggunung, tidak tahu mau bayar pakai apa. Saya juga turut merasakan, sehingga terbawa di dalam kita bergereja. Mungkin kita mulai mengevaluasi. Ada baiknya kita mengevaluasi diri kita. Tuhan, kenapa ya kok sampai se-ekstrim ini? Saya sudah setia sama Tuhan. Saya sudah mengutamakan Tuhan. Tapi kok kenapa Engkau izinkan? Enggak pendeta, enggak jemaat. Siapa saja saudara, bangunan yang kita bangun itu akan diuji oleh badai. Apakah didirikan di atas pasir atau batu? Orang begitu bangga dengan sesuatu yang terlihat di luar. Ada yang ingin cepat-cepat supaya bangunannya itu terlihat kokoh, tetapi tidak memperhatikan fondasi. Bisa berdiri, cepat terlihat, tetapi badai itu akan menguji. Saya nggak tahu, saudara, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, sampai umur berapa kita bisa tetap setia. Jangan terlalu cepat menyimpulkan perjalanan hidup seseorang. Kesimpulan itu selalu di akhir, bukan di awal. Amin. Kalau saudara kuliah, tanggung jawab terakhir sebagai seorang mahasiswa, saudara akan membuat skripsi, yaitu pertanggungjawaban apa yang engkau terima selama ini. Mata kuliah yang engkau dapatkan, jurusan apa yang engkau ambil, engkau pertanggungjawabkan di dalam skripsi. Dan di dalam skripsi itu ada fakta-fakta yang harus kita ungkapkan. Dan kita berani berdebat, bahkan mungkin hasil penelitian kita akan diuji. Nah, demikian pula selama kita berada di kampus kehidupan, saya katakan ini kampus kehidupan. Pertanggungjawabannya nanti. Oleh karena itu saya nggak terlalu berjumawa ketika melihat anak Tuhan sekarang mungkin lemah, nggak ke gereja, nggak ibadah. Siapa tahu dengan adanya badai ini, dia sadar dan dia taat dan dia mau bangkit. Karena firman Tuhan katakan 7 kali orang benar jatuh, tetapi dia bangkit kembali.
Kuncinya cuma satu, jangan pernah kita menyerah, saudara. Orang yang tidak terkalahkan adalah orang yang tidak pernah menyerah. Jatuh bangun lagi. Jatuh bangun lagi. Ada persoalan, jatuh bangun lagi. Selama buku kehidupan itu masih terbuka, kita belum tutup buku. Jangan pernah kita menyimpulkan kehidupan perjalanan seseorang. Karena kita nggak tahu. Allah kita adalah Alfa dan Omega. Dialah awal dan akhir. Dialah yang mengerti setiap halaman dalam buku kehidupan kita. Mungkin hidupmu hanya 100 halaman, 40 halaman. Tetapi banyak orang-orang yang sudah di halaman ke-20 mereka menyerah. Bahkan mereka bunuh diri. Padahal hidupnya masih di halaman yang ke-20. Tuhan tentukan sampai 60 halaman. 70. Kalau kuat 80. Nah, selama hidup kita, selama Tuhan anugerahkan nafas kehidupan ini untuk kita menjalani hidup, jangan pernah kita menyerah. Sebab pengharapan itu pasti ada di dalam Kristus. Amin. Kita sering kali menyerah dengan situasi dan kondisi. Sebagai hamba Tuhan juga, saya juga tidak bisa berbuat banyak. Karena bagi saya, pergumulan adalah masalah kita dengan Tuhan, bukan masalah kita dengan manusia. Pergumulan adalah masalah kita dengan Tuhan. Ayub ketika dia diperhadapkan oleh sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabatnya memberikan satu penilaian, beginilah dan beginilah dan begitulah. Pada akhirnya Allah berkata kepada sahabat-sahabatnya, engkau berkata tidak benar tentang aku di hadapan orang yang aku kasih. Sahabat-sahabatnya mencoba mempengaruhi. Saya mau bertanya kepada saudara, ketika engkau mengalami persoalan, pantaskah kita mencurigai Tuhan? Pantaskah kita mencurigai Tuhan? Atau bolehkah kita mencurigai Tuhan? Saya mau tanya kepada saudara, dicurigai itu enak gak? Halo? Dicurigai itu enak? Gak enak. Dicurigai, terindikasi, penyalahgunaan, korupsi, apalah macam-macam. Orang kalau terindikasi, dicurigai itu gak enak. Nah, teman-teman Ayub berusaha untuk membangun sebuah narasi bahwa apakah engkau tetap setia kepada Tuhan Allahmu untuk tetap menyembah kepada Dia. Nah, hati-hati saudara. Orang-orang di sekitar kita, di dalam memberikan satu nasihat, di dalam memberikan satu masukan, mereka tidak tahu perjalanan hidup kita. Mereka tidak tahu kesimpulan akhir hidup kita bagaimana. Tetapi kenapa banyak anak-anak Tuhan di hari-hari ini lemah? Begitu mudah mendengarkan perkataan orang dan mempercayai daripada percaya kepada firman Tuhan. Sangat celaka saudara, jikalau kita mempercayai apa yang ada di dalam pemikiran setiap manusia dalam menilai perjalanan kehidupan kita. Sangat celaka. Apalagi kalau kita mempercayai omongan orang. Kenapa Ayub di akhir pasal 33 dia berkata, dahulu aku mendengar kata orang, tetapi saat ini mataku memandang. Artinya apa? Ada satu pelajaran yang dia dapatkan. Hubungan pribadinya dengan Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Kalau di hari-hari ini Tuhan mengizinkan badai itu menguji bangunan yang sedang dibangun oleh setiap anak-anak Tuhan. Badai akan mengungkap siapa teman dan siapa sahabat, siapa pembenci. Yang setuju katakan amin. Ketika engkau susah akan terlihat siapa yang berada bersama-sama dengan dan senantiasa memberikan support
ketika engkau menghadapi persoalan. Badai akan mengungkap. Terkadang banyak anak-anak Tuhan tanpa mereka sadari, mereka terlalu cepat percaya kepada perkataan orang. Mereka tidak mempercayai janji-janji Tuhan. Saya tidak tahu ya perjalanan hidup saudara. Kalau saudara selama ini mengiring Tuhan, setia beribadah di tempat ini. Saya juga tidak tahu bagaimana respon saudara di dalam saudara menerjemahkan firman Tuhan yang saudara dengar untuk diwujudkan di dalam kehidupan saudara sehari-hari. Karena sesuatu yang sangat berbahaya sekali, saudara. Kalau mungkin ada seseorang yang merasa diri jemaat lama, mungkin merasa berkontribusi lebih banyak, lalu menginterpretasikan setiap apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan dan mempercayai bahwa respon dari semua jemaat itu sama dengan dirinya. Ini sebuah pengalaman, saudara. Pengalaman dari teman saya. Ada masalah di GPDI Jogja dan MD membuat satu keputusan dan itu merugikan keluarga besar. Jemaatnya hampir 1.000. Dan semenjak kepergian dari almarhum gembala senior, gereja itu besar dan dikuasai oleh majelis. 60 orang yang mengelola gereja itu. Dan semua aset-aset berusaha untuk digiring. Untuk dijual. Demi sebuah keuntungan. Tanah gereja. Oleh 60 orang ini. Dan cucu gembala ini saya inbox ya. Anaknya gembala senior di Jogja. Saya, ada masalah apa kok sampai heboh? Begini. Sampai pada akhirnya gereja itu pindah ke aliran GSPDI. Saya belajar menyimak. Wah, dari pengalaman-pengalaman itu. Benar, saudara. Bangunan yang akan kita bangun, pelayanan yang dibangun di tempat ini, berapa lama pun Tuhan mempercayakan setiap hamba Tuhan untuk menggembalakan pekerjaan Tuhan di tempat ini, suatu saat pasti akan diuji. Dan dari pengalaman-pengalaman itu, Tuhan membawa saya untuk merenungkan apa sih sebenarnya tujuan kita hidup. Coba kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-13 sampai 21. Kita baca sama-sama. Lukas pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-13 sampai 21. Secara bergantian kita akan membacanya. Saya ayat 13, kemudian saudara lanjutkan ayat 14. Saudara baca dan resapi setiap kalimat di dalam kisah ini. Orang kaya yang bodoh. Lukas pasal 12 ayat yang ke-13 sampai 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat
di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Demikianlah, kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Tidak kaya di hadapan Allah. Orang mungkin bisa memakai topeng untuk segala sesuatu yang terlihat di luar ini. Tetapi yang mengetahui keadaan 100% di balik muka yang terlihat ini, di balik wajah yang terlihat ini, Tuhan jauh lebih tahu. Oleh karena itu, Tuhan tidak pernah terkesima, Tuhan tidak pernah terpukau dengan apa yang terlihat. Karena dalam Samuel katakan apa? Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, banyak anak-anak Tuhan, mereka terlalu sibuk mendandani yang terlihat ini, saudara. Menjadikan satu tolok ukur, patokan, bahwa materi adalah standar ukuran Tuhan itu berkenan kepada hidupnya. Tuhan tidak pernah menggunakan standar materi itu sebagai ukuran bahwa engkau rohani di hadapan Tuhan. Yang Tuhan lihat adalah apakah engkau hidup berkenan di hadapan. Ketika iblis datang menguji Ayub, Allah mengizinkan. Allah berkata, jiwanya jangan kau ambil. Jangan kau sentuh. Hamba yang saleh, jujur, takut akan Tuhan. Tetapi penilaian iblis lain. Iya Allah, engkau memagari hartanya. Engkau melindungi. Engkau memberikan dia kesehatan. Penilaian iblis di hartanya. Tetapi penilaian Tuhan, saleh, jujur, takut akan Tuhan. Ini saudara perlu perhatikan saudara. Tuhan tidak pernah kita bisa bersandiwara di hadapan orang. Kita mungkin terlihat, wah hidup mewah. Kita berkelimpahan harta. Tetapi di situ bukan jadi standar ukurannya Tuhan. Kenapa dikatakan di sini? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Saya senang dengan status ini ya. Seorang anak Tuhan dia bilang gini, kita hidup dari apa yang kita dapatkan. Kita menciptakan kehidupan dari apa yang kita beri. Kita hidup dari apa yang kita dapatkan. Tapi kita menciptakan kehidupan dari apa yang kita beri. Tuhan kalau memberkati kehidupan saudara, ada tujuan. Amin. Amin saudara. Kaya tidak dosa. Kaya tidak dosa. Sekali lagi, saudara diberkati dengan materi, tidak dosa, tidak salah. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika hatimu lebih kepada harta itu. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-13 dikatakan, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku. Coba saya mau tanya kepada saudara, kalau saudara kakak adik, lalu adik saudara lebih kaya dari saudara.
Lalu kakak saudara mungkin 3 bersaudara. Adik bungsu ini mungkin dia lebih kaya. Kalau dia iri hati, pasti pemikirannya seperti itu. Saudara perhatikan. Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Lah wong aku lo dulure dhewe, gak tahu kecipratan. Itu ungkapan orang yang iri, saudara. Jangan kakak adik aja terkadang seringkali iri, saudara. Yesus sendiri tidak bisa menjadi hakim. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas? Yesus sendiri gak bisa menghakimi. Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan. Kalau saudara 4 bersaudara atau 5 bersaudara, mungkin adikmu yang paling bungsu diberkati, melimpah. Lalu saudara nggak pernah menerima dari pemberian adiknya sesuatu. Kira-kira ini cemburu nggak? Iri hati itu nggak pandang bulu. Mau saudara, apalagi saudara di luar. Tetapi saya kembali membawa saudara untuk memahami maksud Tuhan itu. Dikatakan ayat 15 katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, saudara. Kalau saudara melihat Kolose 3 ayat 5 sampai yang ke-6. Coba tolong tampilkan. Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga yang sama dengan penyembahan berhala. Keserakahan, saya nggak membahas yang percabulan, nafsu jahat, itu ada poin-poin. Tapi yang menjadi perhatian saya, keserakahan. Saya mau tanya kepada saudara, hati saudara bisa dipuaskan oleh apa? Kalau saudara berjalan di mall, melihat segala sesuatu, ingin nggak? Ingin nggak? Bisa nggak puas? Saya mau tanya, gaji 10 juta puas nggak? Halo? Pak Rip, gaji 10 juta puas? Hah? Oh, turun. Apa lagi? Yud, 20 juta puas gak lu? Hah? Puasnya piro Yud? Hah? Saem? Puasnya piro? Saudara mau puasnya berapa? Bisa mengisi hati hanya Yesus. Kalau ada Yesus di dalam hati, hidup kita pasti berguna, hidup kita pasti berfungsi. Segala sesuatu untuk aku, semua aku kerja untuk aku, semua yang aku hadapi untuk aku. Kapan kita menjadi berkat? Ada saudaramu, ada familimu mungkin, ada orang-orang di sekitarmu. Di hari-hari ini orang Kristen dibutuhkan kepekaan, saudara. Memberi dari kelimpahan adalah hal yang biasa. Tetapi memberi dari kekurangan itu iman, saudara. Saudara memberi kepada orang, gaji saudara 25 juta, memberi orang bagi-bagi 5 juta, gak kroso, saudara. Tapi coba ketika engkau kekurangan seperti janda di Sarfat dan berkata kepada Elia, perbuat dulu untuk aku tepung segenggam dan minyak dibuli-buli. Bisa enggak? Ukuran Tuhan beda.
Orang kalau sudah dikuasai dengan keserakahan, duit parkir pun iso tukaran. Bener gak? Padahal mau ngerongewu tok loh, iso tukaran. Ya saya harap jangan sampai ya ada anak Tuhan bertengkar gara-gara duit parkir. Lah kon motorku lu gak mbok jogo. Astagfirullah. Main parkir 5.000, kayak 5.000 budal lah wis. Tukaran saudara. Orang serakah itu saudara, ya, sudah punya, masih ingin lagi, itu serakah. Dia tidak pernah menyadari apa yang ada pada dirinya. Dia tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Sehingga orientasinya di dalam pengiringannya kepada Tuhan selalu hanya bisa menuntut dan menuntut dan menuntut. Jangan engkau berkata kepada gereja apa yang gereja bisa berikan. Berkatalah kepada hati apa yang aku bisa perbuat untuk gereja. Saya sempat tersentuh ya kemarin sore telepon sama Pak Yusuf. Atau ada inisiatif kirim pot bunga. Saya yakin ini semua kalau bukan Tuhan gak mungkin. Dikirim pot bunga 1, 2, 3 berapa itu 10. Padahal itu masih dalam pemikiran. Yo sisane sing gak di keramik iki semen. Yang kok ditukokno pot-pot saiki lah usume apa pot-pot bunga itu. Ya. Masih dalam pikiran saudara. Belum terwujud. Ujuk-ujuk, wah Pak Victor tolong ini. Waduh saya bilang, puji Tuhan, terima kasih bagi jemaat Tuhan yang sudah berinisiatif mempercantik bunga. Api kan ketokane, api. Sepeda motor wis gak kepanasan. Biasanya mulai bokongnya, aduh. Itu contoh saudara. Berguna. Dikatakan katanya lagi kepada mereka berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaan. Saudara mau berharap sama ATM saudara, deposito saudara di bank. Saya mau katakan, kita hanya mengandalkan Tuhan. Kekayaan punya saya. Kalau engkau tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan, engkau hanya memikirkan untuk dirimu sendiri. Kekayaan itu akan menggigit habis. Orang rela ke rumah sakit. Bukan saya menghakimi orang yang kena kanker itu dihukum Tuhan. Enggak. Berapa juta pun yang engkau keluarkan uang. Salah satu pengusaha di Paris itu orang terkaya sampai anaknya nulis di Instagram, papaku dikelilingi orang-orang yang luar biasa, sahamnya miliaran dolar, tetapi kepergiannya tidak ada satupun yang mengantarnya. Tragis. Jutaan dolar deposito. Tetapi masuk liang kubur gak ada satupun yang. Karena masing-masing engkau harus mempertanggungjawabkan hidupmu di hadapan Tuhan. Suami istri tidak menanggung suami. Istri tidak menanggung kesalahan suami. Semua kita akan menghadap tahta pengadilan. Mempertanggungjawabkan. Kenapa di ayat ini dikatakan sesudah itu ayat yang ke-18 coba saudara perhatikan. Lalu katanya inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Maka hai jiwaku bersenang-senanglah karena banyak harta. Deposito ake. Gak mungkin, gak puas. Tiap hari keliling. Mungkin saudara ketika
ada deposito 20 miliar atau 1 triliun di bank saudara, tidak akan pernah puas di dalam hati selain Yesus. Yang setuju kan? Hanya Yesus. Kalau ada Yesus, situasi tidak akan mempengaruhi. Orang kaya, banyak uang, berusaha mencari kepuasan, mencari sesuatu yang bisa memuaskan apa yang ada di dalam hatinya. Kenapa firman Tuhan berkata damai sejahtera melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran. Damai sejahtera dari Tuhan itu gratis, saudara. Ketika apa? Engkau percaya kepada Tuhan. Amin. Amin, saudara. Damai sejahtera itu gratis. Ketika saudara meresponi firman Tuhan dan saudara lakukan dalam kehidupan saudara, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Damai sejahtera dari dunia sifatnya tidak menetap, tergantung situasi dan kondisi. Ada mobil senang, gak ada mobil, aduh. Ada AC senang, gak ada AC, aduh. Tergantung situasi, saudara. Tapi kalau anak Tuhan di dalam hatinya ada Yesus, dimanapun dia berada, dimanapun dia berjemaat, dimanapun dia bergereja, dia tidak memandang segala kekurangan, tetapi dia hanya fokus kepada Yesus. Saya mau katakan kepada saudara, kita semua ini manusia punya kelebihan dan kekurangan. Jangan sampai langkah imanmu itu tersandung hanya karena kekurangan-kekurangan kita. Nilailah secara objektif, bukan hanya kekurangan, tetapi kelebihannya juga harus dilihat. Pasanganmu ada kelebihan, ada kekurangannya. Jangan hanya menyoroti kekurangannya saja, tapi lihat juga perhatiannya itu bagaimana. Kita mungkin menyoroti kelemahan suami. Kamu itu gini. Tapi tahukah pengorbanan suami itu pagi, siang, sore, malam. Bekerja dari pagi sampai malam. Hanya untuk menghidupi anak istri. Coba kita belajar menilai secara objektif. Karena di mana ada hartamu, di situ hatimu. Ayat 20 dikatakan, tetapi firman Allah kepadanya, hei engkau orang bodoh. Dikatakan orang bodoh, soki loh, tapi bodoh. Bodoh di sini bukan bodoh dalam hal dia itu tidak bisa berpikir, enggak. Tetapi dalam bersikap. Banyak orang-orang kelihatannya pintar, tapi bodoh di dalam bersikap. Tidak bijaksana. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu? Makanya saya tak pernah memikirkan hari depan, jodoh anak saya bagaimana, pekerjaan, masa depan, saya nggak pernah mikirin. Tugas saya hanya fokus melayani Tuhan yang lebih tahu. Karena firman Tuhan katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak ngapain. Layani Tuhan. Oleh karena itu saya selalu menghimbau kepada pelayan-pelayan Tuhan. Layani, engkau melayani Allah yang hidup. Allah yang sanggup mencukupi segala kebutuhanmu. Kenapa firman Tuhan katakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan itu gak gampang saudara.
Ada berapa banyak anak-anak Tuhan pengertian yang dia bangun. Bertentangan dengan Alkitab. Bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan. Tetapi ketika menghadapi satu situasi yang tidak diinginkan, mempersalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa engkau kok jahat? Kenapa Tuhan usahaku bangkrut? Kenapa Tuhan? Kenapa? Loh, jangan bertanya kepada Tuhan. Bertanyalah kepada dirimu. Evaluasilah. Kenapa Tuhan? Engkau izinkan ini terjadi. Jangan engkau persalahkan situasi. Evaluasi. Dan di tengah-tengah pandemi COVID-19, ini adalah masa-masa saudara mengevaluasi pengiringan saudara kepada Tuhan. Amin. Amin. Sudah evaluasi belum? Bertanya. Tuhan, aku ini masih setia enggak? Tuhan, engkau tahu hatiku. Jangan sampai kita ngomong ini hatiku, tapi enggak ada wujud nyata, konkret, terlihat. Saudara bersaudara, kita masih saling membenci. Ipar, kakak adik masih, aduh saudara. Adam dan Hawa itu saya yakin Adam dan Hawa waktu diciptakan gak pernah ada konflik, betul gak? Iya gak? Karena belum durung ono duit blonjo. Mergo apa? Durung ono anak mantu, durung ono. Saya jamin Adam dan Hawa gak pernah ada konflik. Karena apa? Belum ada anak mantu, belum ada anak cucu. Persoalan itu timbul mergo apa? Duit blonjo. Ora ono duit ya mumet om. Ora ono duit kayak bayar iki. Waduh saudara. Iku lho dulurku soge tapi gak tahu nyambangi aku, gak tahu ngekei aku. Ndalapo ketinggalan wong. Anak mantu diceritani kelemahannya iki dari A sampai Z. Iki waduh. Mertua, saya percaya ipar mertua di sini nggak ada yang bermasalah ya. Amin. Kita semua anak-anak Tuhan, setuju? Loh, setuju nih kok apa? Ini kayak Tuhan. Setuju? Nggak ada masalah ya. Kakak adik akrab ya. Pulang dari tempat ini kalau saudara ada masalah dengan saudaramu, dulur, kakak, adik, berdamai. Supaya berkat Tuhan itu mengalir dalam hidup. Yang setuju katakan amin. Amin. Hidup yang berguna. Karena dari buahnya lah pohon itu dapat dikenal. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya undang pemain musik. Saya rindu akan satu pujian, hanya akustik saja. Haleluya. Haleluya Yesus. Hamba-Mu terbatas Tuhan di dalam menyampaikan firman-Mu. Tapi jauh lebih daripada itu, Roh Kudus, Engkau ada di dalam setiap hati jemaat Tuhan. Kami terlalu sering mempersalahkan situasi, mempersalahkan keadaan tanpa kami mengevaluasi diri kami. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu bagi kami pada saat ini. Kami percaya kami ada sebagaimana kami ada itu semua bukan karena kuat dan gagah kami. Mungkin di hari-hari ini kami menghadapi persoalan, kami menghadapi masalah, tetapi satu hal, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Engkau menuntun setiap langkah kehidupan kami, melewati berbagai musim. Tidak pernah kasih setiamu itu berpaling dari dalam kehidupan kami. Tetapi firman-Mu pagi hari ini mengajarkan kepada kami, untuk kami tidak tamak, untuk kami tidak serakah, tetapi kami mau agar melalui berkat-berkat yang Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Kami mau pakai semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan.
Dan ketika Engkau memberkati kehidupan kami Tuhan, ada tujuan Tuhan atas hidup kami. Ketika Engkau memakai kami menjadi alat-Mu Tuhan, pakailah hidup kami Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Segala hormat kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan. Puji nama Tuhan buat pada pagi hari ini firman Tuhan. Kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Katakan ada sukacita. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Terima kasih buat persembahannya. Mengakhiri ibadah kita sebelum nggak ada pengumuman buat pada pagi hari ini. Saya persilakan untuk Bapak Ibu kembali berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu
kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Kasih setia-Mu tidak pernah terbatas. Kasih setia-Mu kekal dan kekal sampai selama-lamanya. Rahmat-Mu yang selalu baru tiap pagi Tuhan. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu bagi kami hamba-hamba-Mu maupun seluruh jemaat Tuhan yang sudah datang pada saat ini. Mereka sudah membawa hidup mereka, mempersembahkan hidup mereka. Kiranya itu boleh berkenan di hati Tuhan. Kami telah membawa tubuh, jiwa, dan roh kami ini Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami memuliakan nama-Mu. Terlalu banyak kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Rumah tangga kami boleh dipelihara oleh Tuhan. Kami boleh berada dalam keadaan tubuh yang sehat. Ini semua adalah anugerah Tuhan. Ajar kami selalu boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Ajar kami selalu mendekatkan diri dengan Tuhan. Melewati kesulitan, persoalan selama kami hidup di dalam dunia ini. Tetapi kami tetap percaya, kami beriman kepadamu Yesus Kristus. Biarlah hati kami tetap melekat dengan Tuhan. Menghadapi kesulitan, kesusahan, problem, masalah. Biarlah hati kami tidak menjauh dengan Tuhan. Hati kami tetap bersyukur, tetap melekat dengan Tuhan. Tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada di dalam rumah tangga kami. Tolonglah kami Tuhan, mampukan kami senantiasa dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Beri kami ketaatan, beri kami kesetiaan. Biarlah kami senantiasa mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami pula bukan mengutamakan yang kelihatan ini. Yang kelihatan ini hanya bersifat sementara. Kami rindu Tuhan supaya kami memiliki kekayaan-kekayaan rohani. Karena itulah yang terutama di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua kami yang sudah mendengarkan firman Allah, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami sudah dikuatkan oleh Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Biarlah mereka melakukan itu dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Dan kami percaya Tuhan yang membuka pintu langit dan mencurahkan berkat-berkat-Mu. Tuhan akan singkirkan segala belalang-belalang pelahap. Terpujilah nama-Mu, diberikan kesehatan dan kekuatan. Diberikan oleh Tuhan keberhasilan. Karena Allah yang berjanji itu adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat semua yang sedang mengambil bagian dalam pelayanan. Baik WL, singer maupun pemusik-pemusik. Mereka sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Kami percaya Tuhan, jeripaya mereka tidak sia-sia di dalam Engkau. Seperti firman-Mu yang berkata bahwa semuanya Engkau memperhitungkan Tuhan. Ada berkat yang Tuhan berikan pada semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Kami tidak bisa membalas apa yang mereka lakukan, tapi kami percaya Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Segala persembahan yang sudah diberikan oleh umat-umat-Mu, biarlah Tuhan kiranya memberkati semuanya. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat Tuhan saat ini. Mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang mengalami kelemahan, Tuhan kuatkan. Dan biarlah Engkau membangkitkan semangat mereka, gairah mereka dalam pengiringan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan.
Umat-umat Tuhan yang kami kasih dalam Tuhan, pulanglah ke rumah dan bawalah anugerah Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus akan tetap menyertai engkau mulai siang hari ini sampai Maranatha Yesus datang.